Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Novel romantis menikah beda usia, suamiku om kekasihku. Bab 20 menapak jalan berbatu. Harusnya makan malam itu dapat dinikmati berdua. Hanya berdua. Sandia membuat kejutan istimewa untuk sang suami, karena telah memberinya hadiah. Tapi sampai jam 9 malam, pria itu belum menunjukkan tanda-tanda kepulangan. Sandia mendesah kecewa, sementara Nadia hanya menatap dengan penuh penyesalan. Mau kemana? Kamu kan, belum makan apapun. Nadia sedikit berteriak begitu melihat Sandia beranjak dari ruang makan, dengan meninggalkan isi piring tidak tersentuh. Simpan saja semuanya, aku sudah tidak bernafsu. Wanita cantik itu melangkahkan kaki dengan lesu, meninggalkan ruang makan yang temaram. Ruangan itu hanya diterangi cahaya lilin. Bayangan yang menari-nari di permukaan dinding, seakan tengah menertawakan kebodohan Sandia. Hati wanita itu benar-benar sakit, ketika sang suami bahkan tidak membalas pesan ataupun mengirim kabar. Padahal tadi sore, pria itu yang mengatakan sendiri akan pulang cepat. Tapi, sudahlah. Aku tidak ingin berdebat malam-malam begini, potong Sandia tanpa menoleh sedikit pun. Ini keterlaluan. Sang suami benar-benar tidak menghargai kerja kerasnya. Sandia membuat semua makanan itu sendiri, dan sekarang rasanya ada yang menusuk dadanya dengan sebilah pedang. Sedih, sakit, dan nyilu, berbaur menjadi satu. Wanita itu mengesampingkan rasa lapar yang melanda perut, karena dia terlalu kesal. Sandia lupa bahwa ada kehidupan kecil, yang kini sedang tumbuh di dalam rahimnya. Wanita malang itu merebahkan tubuh di sofa panjang, yang diletakkan di dekat jendela kamar. Rasa lelah dan kantuk, tiba-tiba datang menyerang berbarengan. Tapi ketika baru hendak memasuki alam mimpi, telinganya mendengar deru mesin mobil memasuki halaman rumah. Dengan sedikit malas, Sandia berusaha berdiri untuk mengintip dari balik tirai jendela. Mobil sang suami sudah terparkir, dan dia melihat pria itu berjalan menuju ke dalam rumah. Sandia cepat-cepat menutup tirai, ketika Mahesa mendongak ke arah kamar mereka yang memang terletak di lantai 2. Sandia bergegas menyeret tubuh ke atas ranjang. Lelah fisik dan pikiran membuat dirinya serasa habis dipukuli massa. Mungkin berpura-pura tidur akan lebih baik, daripada harus menuruti hati panasnya. Hal itu pasti akan membuat dirinya makin lelah. Mahesa adalah tipe pria yang tak mudah terpancing, tapi emosi Sandia beberapa hari ini tidak terkendali. Hanya menunggu disiram bahan bakar lebih banyak, maka akhirnya akan meledak sedahsyat bom. Sandia mendengar pintu kamar berderit. Seseorang memasuki kamar. Telinganya mendengar ketukan sepatu semakin dalam memasuki ruangan. Dia makin menyuruhkan tubuh ke dalam kehangatan selimut. Wanita hamil itu agak lega, karena sepertinya sang suami langsung menuju ke kamar mandi. Pria itu memang memiliki satu rutinitas penting. Pulang dari kantor, Mahesa tidak akan menyapa sang istri terlebih dahulu. Dia justru akan langsung menuju kamar mandi. Setelah bersih, barulah dia bermanja dengan Sandia. Sandia memiringkan tubuh, hingga membelakangi tempat biasa sang suami berbaring. Telinganya masih mendengar sawar dinyalakan, dan siulan Mahesa sesekali meningkahi gemericik air. Pria itu memang suka sekali bersiul, bahkan saat bernyanyi pun suaranya sangat merdu. Mungkin sekali-kali aku bisa mengajaknya karaoke, setelah itu makan malam romantis. Di tepi pantai, hanya berdua. Seketika kedua mata Sandia membulat, mengingat hayalannya itu.
Dia sedang marah. Tapi pikirannya masih membayangkan hal romantis dengan pria itu. Syaraf di tubuh Sandia menegang sejenak, ketika menangkap suara pintu kamar mandi terbuka. Bau khas sabun mandi pria beraroma lavender, segera menyeruak ke segala penjuru kamar itu. Begitu segar dan maskulin, hingga tanpa sadar Sandia menghidunya kuat-kuat. Pria itu tahu benar menaklukkan hatinya. "Mas! Mas Mahesa!" Sandia berteriak kaget, bahkan jantungnya seperti hampir copot dari tempatnya. Dia baru memperbaiki posisi, dengan tubuh telentang. Perutnya sesak jika berbaring dalam posisi miring terlalu lama. Mahesa dengan senyum sejutawat, ternyata telah berada di atas tubuhnya. Kedua lengan kokoh pria itu sudah mengungkungnya. Sialnya lagi, Mahesa tidak mengenakan apapun, selain selembar handuk tipis yang melingkar di pinggang rampingnya. Senyum kecil menghias bibir Mahesa. Kemudian tawanya mulai berderai tidak berkesudahan. Aroma harum itu, terasa kian lekat menyeruak ke indera penciuman Sandia. Melihat wajah segar sang suami, seketika membuat dada Sandia yang tadi meletup-letup seakan lumar sudah. Ini tidak lucu. Kenapa harus berpura-pura sudah tidur sih? Aku kan rindu sekali pada istriku yang cantik. Juga pada jagoan papa yang ganteng. Mahesa langsung menarik tubuh. Dia menempelkan telinganya di perut sang istri. "Dasar tidak sopan. Mas belum ganti baju, nanti kalau masuk angin bagaimana?" protes Sandia lembut. Senyumnya mengembang sempurna, saat jemari tangan Mahesa mulai mengusap permukaan perutnya yang membuncit. "Ada apa?" Sandia seperti baru tersadar dari pengaruh hipnotis. Dia menarik satu tangan, yang tadi tanpa sadar membelai rambut basah Mahesa. Tidak dipungkiri, dia memang merindukan sang suami. Tapi rasa gengsi dan kesalnya seakan berbisik, agar dia tidak menyerah begitu saja. "Aku mengantuk, jadi sekarang aku mau tidur." Sandia kembali menarik selimut, dan berusaha menjauh dari Mahesa. Namun, mana pria itu mau menyerah begitu mudah. Dia bergerak cepat mengungkung kembali tubuh Sandia, hingga wanita itu tidak mampu bergerak. Wajah mereka begitu dekat hingga hidung mereka saling bersentuhan. Bahkan mereka dapat merasakan embusan napas masing-masing, yang mulai tidak teratur. Mata elang itu memerangkap Sandia, hingga dia pun pasrah. Maafkan aku, sayang, maafkan diriku." Mahesa berbisik pelan, dan lembut di telinga Sandia. Kemudian bibir yang baru mengucapkan kata keramat itu pun, mengecup kening sang jelita dengan lembut. Sandia hanya diam. Dia memang seseorang yang sangat pemaaf, tapi untuk kali ini rasanya batas kesabarannya sudah kian menipis. "Aku akan melakukan apapun untuk menebus dosaku, karena sudah membiarkan istriku menunggu dan tidur kelaparan seperti ini. Lepaskan aku." Sandia mati-matian menahan diri, agar tidak berteriak dan mengumpati sang suami. Dia berusaha memberontak, tapi apalah daya. Tubuh liat Mahesa terasa bagai batu karang yang sangat kokoh. Akhirnya dia hanya pasrah, manakala Mahesa tidak mau melepaskannya. "Beri aku satu alasan yang masuk akal." Sandia merutuki respon tubuhnya yang mendamba, ketika bibir pria itu mulai menginvasi bibirnya dengan sentuhan seringan bulu angsa. Hanya kecupan sekilas di sudut bibir, tapi mampu membangkitkan sesuatu dalam tubuhnya yang sudah entah berapa lama tidak disentuh. Sekarang dia sudah melupakan akan kesedihan, kemarahan, dan juga tangisan yang ajaibnya seperti tertelan entah kemana. "Bagaimana jika kita melanjutkan ini dulu?" tawar Mahesa sambil menaik turunkan kedua alisnya, dan tersenyum genit.
Dia mengetahui betul, jika sang istri tak lagi murka. "Jangan harap." Sandia mengangkat dagu dengan kesal. Alih-alih dapat meloloskan diri, Mahesa kini malah makin gencar menyerang Rahannya. "Arg! Mas, jangan. Aku menginginkanmu sayang. Jadi, aku minta jangan mendebatku sekarang," ujar Mahesa dengan suara serak. "Dan mengenai masalah tadi, aku akan menjelaskannya padamu nanti." Sandia hendak protes, tapi bibir pria itu kembali melumat dengan tidak sabar. Lidahnya menerobos tanpa permisi, dan mempermainkannya dengan lihai. Entah bagaimana, bahkan selanjutnya Sandia membalas dengan tidak kalah agresif. Ternyata Mahesa tidak menggunakan apapun lagi di balik handuk, yang kini sudah terbang entah kemana. Pria itu menyeringai licik. Sandia sungguh hampir kewalahan menghadapi serangan Mahesa, yang seolah tiada kata lelah. Tentu saja Sandia bahagia, terlebih saat penyatuan mereka yang membuat hidupnya serasa sudah sangat sempurna. "Aku mencintaimu, sangat mencintaimu." Bibir Sandia hanya mengurai senyum manis, dan hal itu membuat Mahesa sangat gemas. Lagi-lagi dia melancarkan kecupan-kecupan hangat, bukan hanya di bibir, melainkan juga di leher dan punggung sang istri. Entah berapa kali, mereka terbang ke awan. Melupakan sejenak persoalan dalam biduk rumah tangga mereka, yang seolah tidak pernah ada habisnya. Bab 20 Menapak Jalan Berbatu. Jadi, karena harus menemani investor penting dari Dubai dan Rusia, kemudian mengantar Andrea ke bandara. Karena semua itu, Mas melupakan janji makan malam dengan istrimu ini? Bukan main, sepertinya aku harus memberikan lencana kehormatan untuk suamiku yang hebat. Sandia begitu gusar mendengar penjelasan dari Mahesa, di sela sarapan mereka yang agak kesiangan. Salah siapa coba, Mahesa menempel padanya semalaman bahkan hingga pagi seperti lintah. Semua membuat Sandia tidak bisa beranjak dari tempat tidur, hingga bunyi perutnya yang kelaparan menghentikan kegilaan mesum itu. "Aku sudah memasak semua makanan sampai kelelahan, bukan untuk dijadikan sarapan, tapi seharusnya untuk makan malam kita." Menyebalkan. "Jangan tertawa begitu, tidak ada yang lucu." Sandia mengerucutkan bibir dengan kesal. Sementara Mahesa hanya tertawa geli demi melihat tingkah istrinya yang uring-uringan, dari balik koran pagi yang sedang dia baca. Sandia masih saja cemberut, sambil tangannya dengan terampil membersihkan sisa sarapan. Nadia yang membantu, juga tampak menahan senyum. "Nat, tolong bawakan kopi saya ke sini ya." Mahesa seolah tidak mempedulikan kegusaran sang istri. Tapi sebelum Nadia menjawab dan melaksanakan tugas, Sandia sudah meliriknya tajam. "Jangan mengalihkan pembicaraan," tegur Sandia setelah meletakkan secangkir kopi di meja teras belakang. "Ya Tuhan, ingatkan aku untuk bernapas," doa Sandia dalam hati. Berkali-kali Sandia mengucap istighfar dalam hati, sebelum keinginan mencekik leher kokoh itu menggoda imannya. "Sayang, ingat dengan baik kita," ucap Mahesa yang seolah melihat dua tanduk di kepala Sandia. "Aku kan sudah meminta maaf, lagi pula masakanmu tadi habis semua, tak ada yang tersisa, bukan? Ayam penyet sambal ijo, sop buntut, dan orak-arik telur puyuh sisa tadi malam. Tepatnya menu makan malam yang batal disantap, dihangatkan kembali dan herannya semua ludes tak bersisa untuk sarapan Mahesa." Sementara Sandia yang masih kesal, tidak berniat sekalipun untuk menyentuh salah satunya. Dia memilih menyantap setangkup sandwich isi selai kacang, dan segelas susu ibu hamil dengan wajah setengah tertekuk. Tetap saja semuanya tidak cukup hanya dengan meminta maaf.
Sandia terlihat mulai melunak. Aku membuatnya sebagai ucapan terima kasih karena Mas sudah memberiku perhiasan indah kemarin. Aku menunggu, tapi Mas malah pergi dengan wanita lain. Hamil muda sepertinya benar-benar membuat wanita itu sensitif, dan Mahesa sepertinya harus lebih bersabar menghadapi sikap Sandia yang berubah labil. Dengan lembut ditariknya tangan Sandia yang sejak tadi masih berdiri, hingga sekarang duduk di pangkuannya. Sandia tentu saja terkejut dengan sikap sang suami. Tapi dengan agak malu, akhirnya dia merebahkan tubuh di dada bidang pria itu. Tentu saja dia tidak menangis, hanya saja rasanya dadanya sesak karena kesal, dan sedikit cemburu. Jadi, istri cantikku ternyata sedang merajuk karena cemburu ya. Mahesa terkekeh geli melihat pipi Sandia yang sudah memerah. Apa yang aku lakukan tadi malam memangnya belum cukup membuktikan perasaanku padamu? Atau kamu masih ingin tambah lagi? Sebuah cubitan keras mampir di perut rata pria itu, dan sekali lagi Mahesa tertawa melihat istrinya meringis. Mas puasa saja 1 bulan. Apa? Ayolah. Aku memiliki waktu libur 4 hari ke depan. Jadi bagaimana jika kita berlibur ke puncak? Antara bahagia dan marah, tapi apa Sandia akan menyerah begitu saja? Kenapa tidak ikut Andrea saja ke Amerika? Apa kamu yakin dengan ucapanmu itu, sayang? Goda Mahesa yang tangannya sudah sibuk turun naik secara sensual di punggung Sandia, hingga sang pemilik menatapnya kesal. Aku dan Andrea tidak ada apa-apa. Dia hanya partner kerja, tidak lebih. Baiklah. Jika kamu keberatan maka aku akan batalkan proyek kerja sama itu. Sandia tampak terpaku di tempat. Dia masih terpana dengan jawaban sang suami, tidak. Aku tidak mau, Mas jadi tidak profesional hanya karena aku. Sandia menutup mulut ketika erangan kecil lolos dari bibirnya. Untung saja Nadia sangat pengertian dengan menghilang entah kemana. Entah sejak kapan, tangan Mahesa sudah menyusup ke bagian depan bajunya. Kedua telapak besar itu, kini tengah menangkup bukit kembarnya yang kian membesar, dan ranum efek dari kehamilannya. Mas, hentikan. Aku tidak mau ditelanjangi di sini. Kalau begitu kita ke kamar saja, bisik Mahesa dengan suara serak penuh gairah. Tanpa banyak bicara, dibopongnya tubuh Sandia ala pengantin menuju kamar mereka di lantai 2. Sesekali mereka berhenti hanya untuk saling berciuman mesra. Sejak kapan Mahesa jadi begitu manis? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.